di sini, di batas kota ini. Ciliwung siaga 2 menuju siaga 1. Sebenarnya kita akan melintas di seputar Kali Ciliwung di sini yang awalnya ini rumah penduduk atau warga dari seputar Kali Ciliwung. Nah, kita akan sama jalan-jalan juga ya Pak Heru ya. Nah, ini kita boleh tahu dong, ini tadinya gimana nih sampai jadinya proses tanggul dan ini menjadi jalan besar yang bisa dilintasi oleh mobil. Kalau dulu ini benar-benar adanya di bibir sungai ya disebutnya ya. Ya, bibir sungai. Ini rumah ada yang gantungan sama apa? Kali? Benar-benar ngegantung banget ya gitu Ya, sama kali. Nah terus di pinggirnya jalan ini jalan lama. Iya. Nah yang jalan lama itu tengah ada. Jalan lama sebelah sana ya. Cuma di sini dulu lebih banyaknya penduduk. Ya. Banyak penduduk. Jadi kalau banjir meluap, nah mereka lebih dulu yang kena. Dan mereka lebih dulu yang ngungsi ya. Lebih dulu yang ngungsi. Nah, biasanya di pinggir-pinggir ini sampai ke atap-atap ya biasa kalau banjir ya di sini. Kalau yang di bibir Kali Ciliwung ini. Tergantung tinggi muka air di Katulampa. Debitnya air ya. Ya. Berarti di sini. Walaupun di sana nggak terlalu tinggi, kalau di sini udah banjir, mereka tetap kebanjiran duluan. Ya. Sementara yang di atas-atas aman. Ya, karena mereka agak lebih jauh dari Lebih jauh. Sungai Ciliwung ya di sini ya. Bahkan Nah, bisa lebih lama mereka kalau kebanjiran. nah biasanya begitu ya. Iya. Agak lebih lama dan kerendam dengan cucian guys. Betul. Nah, ini lihat kita bisa lihat guys, ini jalan yang bisa melintas di bibir atau Kali Ciliwung, Sungai Ciliwung di sini. Ini ada tanggulnya dan pastinya Ciliwung riwayatmu dulu ini rumah penduduk, dulu rumah warga yang ada di bibir Sungai Ciliwung. Nah, ini menjadi jalan besar, menjadi jalan alternatif, menjadi tanggul yang bisa digunakan oleh warga. Ini menjadikan semua jadi bersih dan Kali Ciliwung juga menjadikan lebih nyaman lagi untuk wilayah yang berada di sekitarnya. Kita akan kembali lagi guys Ingatin warga nih kalau bisa. Nah, gimana Pak? Jangan buang sampah ke sungai. Ya, kan ke bawahnya 2 meter. Ya. Nah 2 meter lebih dari tanggul, otomatis rumah warga itu ada yang sampai 2 meter lebih kerendamnya. Oh, iya. Di dalam rumah. Ah. Di dalam rumah, bahkan bisa ada sampai 3 meter. 3 meter. Tergantung dia tinggal di mana. Mungkin kalau untuk Dataran rendah atau dataran tingginya ya. Jadi yang Betul. jelas tergantung posisi rumahnya masing-masing Betul. mereka. Di tahun 2000 awal 2000. awal 2000. Iya, kemarin itu yang banjir terakhir besar. Iya. Nah itulah. Nah, itu jadi gimana tergantung kondisi debit airnya. Betul. Nah, biasanya banjirnya ini kan biasa banjir kiriman. Banjir kiriman, Yang betul pastinya sekali. mudah-mudahan dengan adanya tanggul ini proses banjir di wilayah Kelurahan Bukit Duri ini selesai dan bisa teratasi karena adanya pintu pompa di sini ya. Betul, sangat Ini juga mengendalikan air yang masuk dari kali atau Sungai Ciliwung di sini untuk menjadi kontrol ya untuk air masuk ke rumah warga. Warning sistemnya yang dilakukan di wilayah sini nih. Kalau dulu zaman saya kecil itu ada apa peringatannya dari alam. Oh, proses alam ya. Proses alam. Umpamanya di sini kan masih sebenarnya belum musim hujan. Ya. Tapi di Bogor udah mulai masuk musim hujan. Iya. Ya kan namanya Bogor dulu terkenalnya kan kota hujan ya. Iya. Nah, karena di sana sudah ada hujan, perubahan cuacanya tuh di sungai. Iya.
Itu tandanya dengan ikan mabok kalau dulu sebutnya. Iya. Ikan aja mabok guys. Ikan mabok guys. Yo. Tanda-tanda ikan mabok apa? Nah. Nanti lompat-lompat tuh dia. Aha. Ini kelihatan. Pokoknya tuh bukan hanya ikan, termasuk udang tuh juga Iya. lompat. Itu keluar gitu ya. Ya, yang ada di Itu jadi panen dong ya Pak Heru ya. Oh, panen banget. Panen banget. Karena ini kan nggak perlu mancing lagi, tapi ikannya muncrat-muncrat. Iya. Tapi ikan mabok guys. Ikan mabok Nah, dulunya, itu ya. tanda alamnya ya. Tanda alam. Bahwa akan terjadi banjir. Nah, biasanya Atau begitu. debit airnya akan meluap Akan ya. meluap. Seperti itu. Itu tanda alam. Tanda alam. Di zaman dulu sebelum Betul. ada warning system, Belum ada. apa nih yang perbedaannya? Kalau dulu proses alam, kalau Iya. yang sekarang. Karena sekarang kan kita udah tahu teknologi Betul. nih guys. Betul. Gimana nih Pak Heru kalau yang sekarang? Kalau warning sekarang systemnya? salah satunya itu di rumah sakit Termina ini dia Ya. juga pasang warning system. Tapi selain itu kan sekarang teknologi udah canggih. Ya. Lewat Jaki atau Ya. apa itu kita bisa update. Ya. Jadi ketika ada Katulampa, Depok juga kan semua pintu air ya. Ya. Jadi tinggi muka air itu kita bisa update. Ya, Gitu. mulai dari Jadi Bogor, Depok, Manggarai ya. terus sampai ke belakang-belakangnya gitu. Oh, jadi sekarang setiap update-nya jam lewat teknologi ya. Teknologi, Per jadi jam setiap jam. diinformasikan. Setiap jam Nah, diinformasikan. tadi saya juga sempat dengar Iya. Nah, seperti itu informasinya. Berarti Betul. ada di satu titik yang menginformasikan kepada warga bahwa Betul. bendungan Katulampa tingginya segini. Iya. Di sini berarti mewaspadai warga ya. Ada warga itu dari kerjasama dengan BPBD. 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 Nah, BPBD di sini menginformasikan bahwa Iya. tinggi air atau debit air kita mulai naik Mulai atau meningkat. naik. Jadi warga Iya. agar lebih waspada. Lebih waspada. Jadi informasinya untuk proses warning sistemnya seperti Ya. itu. Jadi dahulu dan sekarang guys. Betul. Jadi dahulu dan sekarang riwayatmu Cuman, dulu. Kalau sekarang kita belum bisa ini nih, belum terbiasa nebak-nebak. Belum bisa Kira-kira memprediksi debit air ya. sekian bisa banjir gitu kan. Ah. Kalau dulu air di Katulampa tingginya berapa, Depok berapa, kita akan punya perkiraan tuh. Prediksinya ya Prediksinya akan kenapa? banjir Saking akan. seringnya banjir dulu ya. Iya. Gitu. Jadi bisa membaca lah gitu. Nah kalau sekarang agak susah karena ada tanggul-tanggulnya Ada nih. tanggul. Jadi tetap aja ada informasi Ada dari informasi. titik-titik mulai dari Katulampa, Waspadaan Depok. aja masing-masing gitu. Nah, harus ada waspada pastinya guys. Nah, itu dia informasi warning sistemnya yang disampaikan oleh Pak RW kita. Jadi warning aja guys karena sekarang musim hujan, jadi tetap waspada, tetap selalu menjaga kesehatan. Betul. Dan masih bersama Ajan Channel guys. Nanti kita akan lihat lagi liputan berikutnya lagi masih di seputar Ciliwung riwayatmu dulu. Guys, kembali lagi tentunya kita sudah bisa lihat ini ada pintu air yang pengendalian untuk banjir di wilayah Jakarta. Nah, ini juga tadi kita akan tanya-tanya seputar pengendalian atau pemanfaatan atau penggunaan dari pintu air pengendalian ini untuk di Sungai Ciliwung ya Mas. Nah, bagaimana mewaspadai atau tugas-tugas dari pengendalian pintu air Manggarai ini sendiri? Pengendaliannya ketika ada air dari kiriman dari Katulampa, Ya. kita bisa atur. Diaturnya gimana nih? Oh, air banjir diatur-atur ya gitu kan? Bisa, ya. Pengaturannya gimana nih Mas? Pengaturannya dengan menambahkan ketinggian depan pintu air. Iya. Oh, bukaan pintu airnya ditambahkan. Tambah. Nah, selain itu biasanya ada reach atau standarisasi untuk ketinggian airnya berapa sih kalau misalkan bisa dibuka atau ditutupnya? Kalau ditutup sih nggak mungkin ya kalau Ya. kemungkinan kecil ya. Kemungkinannya kecil kalau untuk ditutup itu Ya, ada. tapi tetap dibuka Tetap dibuka cuma dengan ketinggian yang kecil. ketinggian yang kecil. Nah, kita bisa lihat di sana ini ada ukurannya. Nah, itu sampai 900. Nah, itu bagaimana Mas pengendalian untuk keluarga sekitarnya? Karena ini juga sampai di Jakarta Pusat, Selatan ya pengendalian air ini ya. Ini gimana nih Mas pengendalian dari pintu airnya sendiri? Kalau udah di siaga 2 yang warna kuning itu, Yang 700 sampai 800 ya. nah kita antisipasi ke warga. Ya, Ada siap-siap untuk persiapan banjir. ada warningnya ya. Ada Dari warningnya. BPDB juga ada. Itu ada banjir ya. informasi ini. Nah, terus kalau sampai 900, pernah kejadian kayak gini ya? 900 pernah tahun kemarin. Kemarin. Awal tahun kemarin. Tahun kemarin 900. Apa yang terjadi di sekitar Jakarta di banjir meluas? Ya banjir yang meluas. Aha. Pastinya banjir meluas dan Iya. ini menjadi banjir yang sangat-sangat menyeluruh ya Iya. di seluruh Jakarta dengan adanya pintu air ini. Jadi pengendalian pintu airnya ini sebenarnya seperti apa sih kalau tempat di curah hujan yang rendah, curah hujan yang banyak, ini gimana pengendaliannya? Atau memang tiap hari dikontrol? Tiap hari sih dikontrol untuk ketinggian airnya kita kontrol.
setiap hari, setiap jam Ya. kita laporkan. Oh gitu. Kalau pengoperasiannya kita tunggu perintah dari atasan. Oh, tinggal tunggu perintah Iya. dari atasan yang pastinya ini jadi pengendalian debit air dari baik selatan, timur sampai pusat ya. Nah ini dia jadi guys, yang pastinya ini pengendalian pintu titik terjadinya banjir ya di sini. Nah kita bisa lihat guys di sini. Nah ini kalau ini mas ini berarti dibuka ya? Ini dibuka. Ini dibuka. Kalau yang pintu 3 ini kita buka terus. Yang ini telah dibuka. Nah, kalau yang sebelah sana telah dibuka juga. Yang kita operasikan di Nanggala. Oh, jadi bukan di sini guys yang buka tutupnya ya? Bukan. Bukan. Jadi ada pintu yang lainnya di sebelah sana. Jadi ini hanya titik pengontrolan aja ya. Seberapa tingginya debit air ya sampai tadi 800, 900 ya. Ini nanti dikontrol seperti itu dan dilihat lagi penggunaan dari pintu air yang tersedia di pintu air Manggarai. Berarti ada 3 titik ya. Guys, ternyata pintu air ini kita nggak nyangka kalau sini punya 3 titik nih guys. Ternyata ada 3 titik nih. Hari ini kita akan lihat dulu nih. Ada 2 titik yang tentunya beda arah-arahnya. Nah, ini mas kalau yang sebelah sini titiknya kemana aja nih mas? Arahnya? Kalau yang ini ke arah Kanan kita, Kali Surabaya. Kali Surabaya. Berarti dialirkan di seputar Kali Surabaya. Ya, benar. Nah, kalau yang sebelah kiri, yang pintu airnya ada 2 ini. Kalau yang 2 itu ke arah Banjir Kanal Barat. Banjir Kanal Barat. Ya. Jadi ada 2 titik. Satu lagi nanti guys kita akan tunjukkan. Tapi yang jelas ini ada 2 titik yang alirannya berbeda sekali. Jadi guys perlu tahu semua bahwa titik-titik di sini punya pintu air masing-masing agar tidak terjadi peluasan banjir. Jadi semua punya ada pusat, ada Kali Barat ya, Kali Kanal Barat. Banjir Kanal Barat. Banjir Kanal Barat. Nah, di sini juga ada dan pastinya nanti kita lihat lagi di sebelah sana yang pintu ketiga yang menuju istana. Yang katanya sempat isu-isunya istana harus dibuka biar banjir. Tapi kita nggak tahu bagaimana proses kalinya pintunya harus dibuka atau tidak. Kita akan lihat di titik pintu air yang ketiga. Di sini ada 2, satu lagi guys. Satu di sini aja kali ya mas. Guys, nah ini tadi sudah ada titik pintu 1 dan pintu 2. Nah hari ini saat ini ada di titik pintu ketiga ya mas. Nah pintu ketiga ini apa sih mas pengendaliannya ini mas? Kemana aja nih? Kalau pintu yang ini apa kita pengendalian ke arah Istiqlal, Ya. istana, pintu air tangki. Dua tangki Di sini kita di fluid. Nah jadi ada titik 1, titik 2, titik 3. Nah ini titik 3 yang arah menuju ke istana guys. Jadi kita tahu dong berarti ada 3 pintu yang harus dikendalikan oleh sumber daya air ya. Dinas suku dinas sumber daya air. Ini hari ini mas dari Jakarta Pusat ya. Nah dari Jakarta Pusat yang mengendalikan segala pintu, ada 3 titik pintu yang harus mereka kendalikan guys. Jadi perlu diperhatikan lagi guys. Ada pintu-pintu yang bisa dikendalikan dari titik ini dan pastinya ini sangat berguna sekali untuk pengendalian banjir. Nah, gimana apa nih mas untuk warga DKI Jakarta khususnya ini jelang banjir, jelang memang udah musim penghujan, apa yang harus diimbau nih dari dinas mas sendiri? persiapan saja untuk Iya, lokasi yang rawan banjir ya. ya. Yang rawan banjir, jadi pasti juga harus waspada ya. Siapkan aja. Harus siapkan aja karena mas di sini hanya menjaga pintu-pintu, ada 3 pintu ya. Atur pintu aja sih kalau kita. Ya, mengatur pintu dan titik-titiknya yang pastinya tetap harus menjaga kebersihan guys. Tidak buang sampah sembarangan ya mas ya. Nah, tidak buang sampah sembarangan agar tidak terjadi penyumbatan. Nah, di sini mas ini hanya tugasnya menjaga pintu air yang menjadi pengendalian arus sungai debit air dari Sungai Ciliwung. Nah, mas siapa tadi mas? Lupa. Mas Andi. Oke, Mas Andi, thank you ya sudah mau berbagi informasi di sini. Apalagi kita jadi tahu ada 3 pintu yang bisa mengendalikan banjir ya, 3 pintu di sini untuk pengendalian debit airnya. Guys, nanti kita akan ikuti lagi di Ajang Channel masih bersama kita di sini dan kita akan ikuti liputan-liputan berikutnya di Explore Wilayah Tebet. Liputan kita punya mengenai Ciliwung riwayat dulu. Nah, maksudnya kita nanti akan mengeksplor lagi apa yang ada di seputar Tebet.
dan pastinya kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment,